Selamat malam Bapak Ibu dan dikasih Tuhan. Melihat fenomena di Indonesia saat ini, yang paling ngetrend di medsos adalah dikotomi Cindo dan pribumi. Cindo, akronim dari Cina Indonesia, dan pribumi. Hal ini mulai mencuat sesaat setelah kompetisi MasterChef Indonesia diadakan, yang mungkin berakhir. Saya juga tidak pernah nonton sih MasterChef Indonesia. Cuma saya melihat fenomena di medsos, sebutan Cindo dan pribumi ini mencuat. Ada ulasan-ulasan yang mengatakan bahwa jika engkau bukan keturunan Cindo, engkau tidak akan bisa menang dalam kompetisi MasterChef Indonesia. Saya tidak akan memperpanjang ini, tapi biasanya sih menjelang Pilpres atau gonjang-ganjing politik yang ada di Indonesia, yang biasanya akan terjadi di Indonesia, yang akan diadakan di Indonesia, yang paling sering dikorbankan itu orang Cina atau Kristen. Dua kelompok massa ini adalah yang paling sering dikorbankan ketika ada gonjang-ganjing politik di Indonesia. Karena apa? Dua kelompok ini tidak punya massa yang agresif. Dua kelompok ini tidak punya massa yang suka melakukan demo-demo seperti gerombolan 212 itu. Setiap saat demo, ada masalah sedikit demo, ada masalah sedikit demo. Cina dan Kristen di Indonesia ini sering dikorbankan karena mereka biasanya hanya bisa bereaksi pasrah terhadap kekerasan ataupun ketika mereka menjadi korban dari gonjang-ganjing politik di Indonesia untuk mengalihkan dari permasalahan yang ada. Itu biasa. Nah, saya kira dikotomi Cindo dan pribumi dalam menyikapi MasterChef ini juga memang sengaja dimunculkan hanya untuk menutupi sangkut carut marutnya konstelasi pilihan presiden yang dilakukan di tahun 2024 nanti, yang saat ini suhunya sudah mulai memanas. Banyak booster politik atau tim sukses politik yang mulai serang kiri kanan. Karena apa? Mereka tidak mempunyai keunggulan yang bisa ditampilkan dari capres pilihannya, capres yang didukungnya masing-masing, sehingga mereka menyerang pribadi capres yang lain. Dan ketika ini semakin memanas, maka tidak ada pilihan lagi selain mengorbankan kalangan Cina dan Kristen di Indonesia. Nah, saat ini yang kena pulutnya, saat ini yang kena masalah adalah dikotomi Cindo dan pribumi. Terlepas dari itu semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya melihatnya di Indonesia banyak sekali gereja-gereja yang memakai nama kesukuan. Saya tidak tahu pasti alasan mengapa mereka memakai nama-nama suku untuk mendirikan gereja seperti itu. Contohnya HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, GBKP, Gereja Batak Karo Protestan, GKP, Gereja Kristen Pasundan, GKJ, Gereja Kristen Jawa, ada Gereja Masehi Injili Minahasa, Gereja Masehi Injili Timor, mungkin seperti itu ya. Ada mungkin Gereja Pentakosta di Papua atau apa seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sedikit banyak, walaupun toh pada awalnya pendiri-pendiri gereja ini hanya sekedar memunculkan nama-nama itu untuk untuk menjelaskan bahwa gereja ini didirikan di tanah ini. Gereja ini didirikan di tanah ini, Gereja Pentakosta di Jawa mungkin seperti itu ya. Itu karena mereka pada awalnya itu menunjukkan bahwa Gereja Pentakosta ini didirikan di Jawa. Sebenarnya bukan hanya untuk mengakomodasi orang-orang Kristen yang bersuku Jawa, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Tetapi ada memang gereja-gereja suku yang dia pengennya merekrut orang-orang dari suku tersebut. Lah, walaupun pada prakteknya juga ada beberapa suku lain yang bergabung, tetapi kadang sisi negatifnya bisa muncul dari jemaat-jemaat yang pemikirannya sempit, jemaat-jemaat yang pemahaman imannya, pemahaman Injilnya kurang luas. Ketika mereka berpindah ke satu tempat, yang tidak ada gereja di mana mereka beribadah. Seperti contoh, mungkin mereka biasa beribadah di gereja A, sinode A, suku A.
Ketika mereka pindah di daerah yang mayoritas suku B dan tidak ada gereja suku A, mereka jarang beribadah di gereja tersebut. Mereka tidak mau beribadah di gereja yang bernama suku B tersebut, karena bagi mereka terbiasa ibadah di gereja suku A. Nah, hal ini kalau menurut saya bisa dikatakan bahwa gereja ini menyuburkan sentimen primordialisme di dalam jemaatnya. Gereja turut melanggengkan sentimen primordialisme di kalangan jemaat gereja tersebut. Kalau kita bandingkan dari agama seberang Islam mungkin, apakah ada masjid-masjid yang bermerek masjid khusus suku ini, masjid khusus suku ini? Biasanya mereka lebih ke aliran, ya. Mungkin untuk gereja ini dari aliran A, gereja ini dari aliran B, tapi jarang sekali saya menjumpai masjid yang dibangun khusus untuk suku tersebut, Bapak Ibu ya. Nah, kekristenan harusnya belajar, dalam hal ini harusnya belajar dari pembangunan masjid tersebut. Karena apa? Dengan hal seperti ini, kita harusnya bisa menghindari sikap primordialisme, sikap kebanggaan terhadap sukunya yang berlebihan, sukuisme yang berlebihan. Mereka menganggap sukunya yang paling hebat, paling itu, dan akhirnya muncullah dikotomi Cindu dan pribumi. Indonesia, saya rasa dalam hal ini masih terbelakang. Pemikiran orang-orang Indonesia masih terbelakang karena apa? Mereka masih kuat primordialismenya. Sebagai satu bangsa Indonesia, mereka masih kurang kuat dibandingkan kesukuannya. Dengan kata lain, rasa bangga sebagai bangsa Indonesia itu kalah kuat dibandingkan rasa bangga sebagai suku tertentu di Indonesia. Dan hal ini yang menyebabkan seringnya terjadi permasalahan antar suku, mungkin seperti itu ya. Beberapa daerah mungkin mereka merasa ada yang dijajah suku tersebut, ada yang dijajah suku tertentu. Karena apa? Mereka tidak merasa diri mereka Indonesia. Mereka tidak merasa diri mereka adalah orang Indonesia, bangsa Indonesia, yang bertanah air Indonesia, negara Indonesia. Mereka merasa, aku dijajah suku ini, aku dijajah suku ini. Lah, gereja harusnya menghindari hal-hal semacam ini. Gereja harusnya menghindari hal-hal yang bisa menumbuhkan sentimen suku yang mencuat satu sama lain. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dikotomi Cindu dan pribumi ini akan semakin melebar jika keduanya tidak saling menyadari bahwa mereka adalah orang Indonesia. Orang Cina juga adalah orang Indonesia yang terlahir dari suku Cina, dari suku keturunan Tionghoa. Orang Jawa juga orang Indonesia yang terlahir dari suku Jawa, keturunan suku Jawa. Orang Batak, orang Sunda, Madura, Papua, Manado, Timor, Bali, Makassar, Bugis, Palembang, Melayu. Mereka semua orang Indonesia yang terlahir dari suku masing-masing, terlahir dari keturunan suku masing-masing. Nah, kita harus bangga, lebih bangga sebagai bangsa Indonesia daripada bangga terhadap kesukuan masing-masing. Ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda suku, yang harus kita utamakan, yang harus kita kedepankan adalah kebanggaan sebagai orang Indonesia, bukan kebanggaan sebagai suku A, suku B, suku C. Kalau demikian, Indonesia gagal sebagai satu bangsa. Jika kita masih lebih bangga sebagai suku-suku daerah dibandingkan bangga terhadap Indonesia, maka Indonesia sebagai bangsa dapat dikatakan gagal. Ya, Bapak Ibu, saya maklum. Karena 32 tahun atau mungkin sebelumnya, bangsa Indonesia atau mungkin jauh sebelumnya pada masa penjajahan, ada satu kasta tertentu, ada suatu segregasi yang memang diciptakan oleh penguasa kolonial pada saat itu, dan itu pun terkadang dilanggengkan oleh penguasa Orde Lama, Orde Baru setelahnya. Mereka melanggengkan satu pemisahan. Mungkin kita mengecam Afrika Selatan yang dengan politik apartheidnya,
Oh itu udah bagus ini, kita mengecam mereka, tidak setuju dengan politik apartheid Afrika Selatan. Tapi secara tidak sadar, Indonesia sendiri sudah menganut politik yang memecahkan, yang memisahkan antara pribumi dan non-pribumi. Kalau kita pikir, kalau kita telusuri sejarahnya, adakah pribumi asli Indonesia? Semua kita ini pendatang. Semua kita ini pendatang. Yang ditentukan Tuhan, yang direncanakan Tuhan, yang oleh karena kehendak Tuhan kita diberikan tanah surga, secuil tanah surga, yaitu Indonesia. Kita bersyukur, walaupun kita bukan pribumi asli Indonesia, kita tetaplah orang-orang yang direncanakan Tuhan, yang ditentukan Tuhan untuk hidup di secuil surga yang ada di bumi yang bernama Indonesia ini. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita harus bangga menjadi bagian dari negara Indonesia. Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah, jangan sampai kebanggaan sebagai bangsa Indonesia itu dikalahkan oleh sentimen suku yang kadang mencuat dalam hidup kita. Biarlah penguasa mau memecahkan kita, memecah belah kita hanya untuk melanggengkan kekuasaannya. Silahkan penguasa-penguasa melanggengkan kekuasaannya dengan memecah belah kita. Tetapi sebagai bangsa Indonesia, jangan sampai kita mau dipecahkan. Jangan sampai kita mau terpecah belah oleh penguasa-penguasa yang berhati jahat tersebut. Di dalam Roma 13 dikatakan penguasa itu adalah wakil Allah di dunia. Tetapi dalam kondisi tertentu, penguasa, pemerintah juga bisa sesuai dengan yang dituliskan dalam kitab Wahyu pasal 13. Mereka adalah alat antikris untuk menghambat kehidupan pertumbuhan suatu bangsa dan negara, kehidupan pertumbuhan umat yang dipilih Allah. Dalam hal ini kita boleh untuk tidak setuju dengan pemerintah. Kita harus melawan setiap keputusan pemerintah yang berusaha untuk memecah belah kita sebagai satu bangsa, satu negara. Tetapi jika pemerintah itu memang bertujuan untuk memajukan kita, untuk membuat kita menjadi suatu bangsa yang besar, negara yang besar, kita harus dukung dengan sepenuh hati, seperti dalam yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 13. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadilah bangsa yang besar. Hilangkan, kurangi sentimen primordialisme di dalam diri kita masing-masing. Kurangi sentimen kesukuan di dalam diri kita masing-masing, supaya kita bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Menjadi negara yang besar, negara Indonesia. Hilangkan dikotomi Cindu, pribumi. Hilangkan dikotomi Batak. Hilangkan dikotomi Batak, Jawa, Aceh, Melayu, Papua, Timur, Minahasa, dan suku-suku lainnya. Hentikan. Hilangkan sentimen-sentimen suku itu. Biarlah kita menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia yang besar. Yang ketika kita berhadapan dengan dunia luar, kita bisa menunjukkan, ini aku, orang Indonesia. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya akan memperpanjang. Saya akan memperpanjang cuap-cuap saya, tetapi kiranya kita semua sadar, kita bukanlah asli penduduk Indonesia. Kita pendatang semua. Hilangkan dikotomi Cindu dan pribumi. Hilangkan dikotomi pribumi dan non-pribumi. Karena apa? Itu merupakan satu yang menyakitkan sebagai bangsa Indonesia. Orang yang lahir di Indonesia ya tetap orang Indonesia, terlepas dari suku apa dia. Ibu dikasihi Tuhan, kita adalah umat pilihan Allah, dipilih oleh Tuhan. Jadi seandainya kita ditempatkan di satu daerah yang tidak ada gereja seperti yang biasa kita ibadah, ibadahlah di sana. Tuhan Yesus tetap hadir di sana. Tuhan Yesus tidak hanya hadir di gereja suku yang saudara tempati sebelumnya, di gereja suku tempat saudara ibadah sebelumnya. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat itu hadir di semua gereja yang diurapinya, hadir di semua gereja yang menyembahnya, hadir di semua gereja yang sesuai kehendaknya. Ibadahlah di sana. Penuhi rumah-rumah ibadah itu dengan nyanyianmu, dengan doamu, dengan urapanmu. Jangan sampai kita tidak beribadah hanya karena bukan gereja suku kita. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah
hanya karena di situ satu daerah tidak ada gereja dari suku kita. Kita Indonesia, kita orang Kristen Indonesia, orang Kristen yang dilahirkan di Indonesia, harus berguna untuk Indonesia, harus berjasa untuk Indonesia, harus berbuat yang terbaik untuk Indonesia. Merdeka. Salam satu jiwa, jiwa Indonesia.